Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah 1 bulan Pak Haji pengen kesini, saya melintir banget pengen ketemu Pak Haji kesini. Nih, Alhamdulillah. ketemu. Sekarang ketemu. Alhamdulillah Pak Haji. Ya. Saya macain alhamdulillah terus Pak Haji. Gimana bacanya? Dan cuman saya salah ngomong Pak Haji. Gimana? Saking kita kepengen saya walaupun dapat ngutang ini duit. Apa? Saya penting ketemu Pak Haji dulu. Tuh terus. Jadi saya, ngomongnya gimana ngomongnya? Walaupun gue dapat ngutang ini duit ini saya Boleh, walaupun ini duit boleh ngutang. Iya, saya buat ongkos ke sini Pak Haji. Ya. Nah, ada alhamdulillah terkabul, minjemin 5 juta. Nah, udah 5 juta dikasih 3 juta, 2 juta pakai ini, pakai itu Pak Haji. Iya. Alhamdulillah saya bisa ketemu di sini. Udah 2 malam saya pengen di sini Pak Haji. 2 malam. Udah, alhamdulillah. Udah dikelonin sama kebo saya. Iya, Pak Haji. Kan saya punya suami Pak Haji. Oh iya, maksudnya kebonya suami. Iya. Alhamdulillah Pak Haji, saya terkabul. Udah ketemu Pak Haji, saya kesini tujuan saya pengen didoain supaya punya modal usaha saya. Butuh berapa? 10 M saya Pak Haji. Iya. Saya benar-benar Pak Haji, saya jalan kaki 3 kilo Pak Haji di hutan. 3 kilo? 3 kilo saya tinggal di hutan sama suami saya. Tinggal di hutan sama suaminya? Iya, di Tanah Perum, Tanah Pak Jokowi. Daerah mana tuh? Daerah Indramayu, Sumedang. Indramayu, Sumedang. Iya, itu emang sengaja 3 kilo tuh biar nggak diganggu orang apa gimana? Emang saya nggak punya kendaraan dan ke jalan mau ke sini Pak, ke bis. Itu dari rumah. Ya. Dari gubuk bukan rumah. Kok ibu bisa ketemu sama saya dari mana taunya RDAY? TikTok Pak Haji, Hah? saya bisa TikTok. Oh TikTok. Iya. Terus TikTok ngabarin apa tentang Iya RDAY? itu ilmu culak colek lah, apalah ginilah penasaran Pak Haji. Nah ibu udah meraktekin ilmu RDAY belum? Itu suruh ngagelang tuh punya bapak. Gimana? Ngagelangin colak-colekan punya bapak tuh. Punya saya? Punya suami. Oh punya suami. Jadi punya suami diremes? Diremes suruh dicolek-colek Pak, colek-colek Pak biar ini gitu biar kita. Udah ibu colek belum? Ya udahlah Pak. Nah gimana rasanya tuh kata suami setelah dicolek? Ya udah diem baik. Nah suami nggak balas? Ya enggak ya emang belum pernah ngedenger gitu. Hah? Kalau misalnya nyolek punya saya mah. Ya Cuma jadi. ditepok doang Pak. Oh ditepok. Beda lah ditepok lah. Oh gitu. Istri yang hobinya tiap hari netein suaminya 99 kanan 99 kiri, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Jadi istri yang hobinya netein suaminya Tiap malam. mau tidur dan bangun tidur, mau tidur dan bangun tidur, bukan mau ronda dan abis ronda, bukan. Mau tidur dan bangun tidur. Itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya nyuapin, makan, suapin suaminya. Kali suaminya makan selalu disuapin sama istrinya. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Nah coba ibu praktekin dulu. Insya Allah. Iya, karena kan ayatnya di Al-Quran ridhonya Allah, ridhonya suami. Amin. Nah jadi suami kita sayang-sayang gitu. Amin. Bisa pasti. Bisa. Coba praktekin. Ya, coba. Paling enak mah diangkot. Iya bener. Jangan diangkut waktu Pak. Ya itu kan ibu kerudungnya kan lebar. Nah suami masukin, tutup kepalanya. Gitu. Jadi Gimana suami kalau masukin ke dalam kerudung ibu. Nah nanti kepalanya ditutupin. Udah langsung diempong-empong. Ah? Ya kalau bayi kan pantatnya diempong-empong. Sampai bunyi tulalit, tulalit. Tahu gak arti tulalit? Nggak tahu. Tulang kentut sama kulit. Tulalit. Ya pertanyaannya apa? Ibu udah meraktekin ilmu RDAY, apa yang terkabul kalau saya boleh tahu, ada gak? Itu alhamdulillah sama nyuruh bapak yang tadi yang culak di apa namanya? Diremes gitu. Diremes. Ya. Ibu kalau saya boleh tahu gimana ngeremesnya? Sini bapak, aku ngeremesin.
biar ada rezeki kita nih. Iya. Gitu, Terus ibu tetap. gimana? Nah, ibu meraktekin gimana ngeremesnya? Kodok apa dikodokin celananya urang lipenan. Man, Suami, di gitu. shoot man. Coba. Nggak apa-apa. Coba gimana meraktekin ilmu RDAY ngeremes alat kelamin suami? Gimana meraktekinnya? Dikit kurang patah pak, urang biar punya rezeki gitu. Nah, itu suami berdiri apa duduk? Berdiri pak, dia naik malikin opak. Ah, terus ibu gimana ngeremesnya? Coba meraktekinnya. Cok masukin kasih patah kan celana nate. Oh, ibu masukin ke dalam celana suami. Iya. Gimana masukinnya tangannya? Masuk gitu patah pus. Nah, ya. Sambil ngomong apa? Diem pak, orang jalan rezeki kita, biar kita kata Pak Haji. Terus kata suami apa? Ih, mama, ya udah amin, ya insya Allah lagi. Iya. Terus diem bae, pak diem bae dia mangen. oh diem bae, ini diem bae. Oh ngenahan meren. Enakan merenan. Enakan. Oh iya. Tapi kagak hidup pak. Bisa gak ibu praktekin di sini? Suami panggil ke depan, ibu praktekin. Tidur. Hah? Tidur di bawah. Bisa gak ada peran pengganti? Jangan. Jadi ibu sambil ngerem ucapan apa yang ibu keluarin dari ucapan ibu kalau saya boleh tahu? Sambil ngeremes ibu ngomong apa coba? Ya, alhamdulillah. Deketin mic-nya, Gimana ngomongnya gimana? Alhamdulillah, semoga rezekiku datang. Itu tangannya sambil ngeremes apa? Ngeremes itu punya bapak. Namanya suami, apa? Punya suami. Iya namanya apa? Punya peler. Oh iya. Itu. Coba ulangi lagi ngeremesnya gimana? Ih, Bapak mah. Coba ulangi lagi ngeremesnya gimana? Remas. Alhamdulillah Pak. Deketin mic-nya. Gimana ngeremesnya? Alhamdulillah Pak, diremes gitu ta. Itu yang dipegang batangnya apa bijinya? Batangna Pak. Hah? Batangna. Batangnya? Iya. Bijinya diabaikan? Yang enggak biarin bijil. Apa? Biarin bijil. Biji nama gitu Pak. Jadi batangnya yang diremes? Batangna. Oh, Apa iya. udah tua juga apanan. Apa? Udah tua juga apa enggak. Itu mah kan lagi nyari obat Pak. Oh iya. Nanti saya kasih centong. Alhamdulillah ya Pak. Ya nanti saya kasih centong suami ya biar sama nanti saya kasih uang bibit buat manggil bisa ratusan miliar kayak Haji Marko ya. Amin. Nah, jadi ibu nanti ngeremes, nyentongin Siap Pak. di depan teres rumah. Siap. Ya. Terus ilmu RDAY apa lagi yang udah ibu praktekin yang hajatnya terkabul? Saya tapi belum Shoot, man. belum dipraktek tapi saya insya Allah pulang dari sini Pak saya mau mandi pandan mau ngaji insya Allah. Ya mandi pandan ya. Ya Jadi ibu belum praktekin selain ngeremes belum praktekin lagi? mandi pandan seminggu udah baru. Udah. Baru seminggu. Mandi pandan. Ya. Mandinya sendiri apa sama suami kalau mandi? Satu-satu Pak. Oh sendiri. Oh iya. Sendiri. Nah sekarang ada pertanyaan nggak ke saya? Deketin mic-nya. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada apa? Kalau nggak ada, saya kasih centong sama uang bibit. Nanti ibu manggil. Ganteng, datang ya ke sini ya. Gue lagi perlu nih 10 M. Kayak Haji Marko. Nanti bibitnya dari saya. Manjur bu, banyak yang saya kasih yang pada terkabul. Nah ibu nanti manggil ya. Disesuaikan sama wajah ibu. Amin. Datangnya duitnya yang kayak mukanya kayak gue ya. Nanti kan nggak ada tuh yang muka kayak ibu. Yuk kasih centongnya bos. Ambil. Yuk. Tepuk tangan dong. Nih bu. Uang bibitnya. Nanti centongin. Ya. Sip. Terkabul ya. Sip. Tepuk tangan. Saya Wahyudi dari Larangan Indah, Tangerang. Ya. Saya dapat dari lihat YouTube, terus saya prakteki 2 hari ibadah ekstrim, mandi pandan, sholat, terus baca Al-Quran, terus wirid. Ya. Terus saya yang kesini yang udah 2 kali. Saya punya utang 110
juta sama Bank BRI utang kurs. Waktu itu saya usaha kuliner sama istri saya. Tapi sekarang kuliner bangkrut dan mulai dari Idul Fitri kemarin istri saya pulang kampung sama saya. Sampai sekarang istri saya masih di kampung karena saya masih menanggung hutang. Hutang saya juga dibantu sama adik-adik saya dan sama ponakan saya. Sama adik saya sanggup mengembalikan kalau rumah sudah terjual. Sedang BRI saya sekarang sudah 9 bulan tidak bisa menyicil. Sudah dapat surat teguran 2 kali. Nah, saya sudah menjalankan ibadah ekstrim sudah 7 hari. Tapi saya kendala sama baca Al-Quran masih diheja. Jadi 1 malam cuma dapat 7 lembar Pak Haji. Karena belum lancar bacanya. Yang saya tanyakan sekarang batas tempo hutang BRI sampai bulan Agustus nanti bulan depan. Nah, sekarang saya belum bisa membayar atau menyicilnya. Sudah dapat surat teguran. Nah, sekarang saya tanya sama Pak Haji, saya bayar hutang harus jual rumah atau tidak? Oh jangan bos, ini kan ada ilmunya. Hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Kalau hutang lunas harus jual aset. Kan gak ada ayatnya di Al-Quran. Kuciptakan jin dan manusia untuk jual aset. Gak ada ayatnya begitu. Kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Gak ada. Adanya kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi lo ibadah aja sama Allah. Tapi Pak Haji, kemarin saya cek ATM sudah dibekukan. Padahal BRI mengambil uangnya nyedot dari ATM itu Pak Haji. Nggak apa-apa, yang bekuin bank kan, iya, bukan Allah kan. Bank Pak Haji. Ya udah santai aja, kecuali kalau Allah, orang Allahnya juga biasa-biasa saja, tenang aja. Terus itu hutang kepada ponakan sama adik saya bagaimana Pak Haji? Nggak apa-apa, kan ayatnya kuciptakan jin dan manusia untuk bayar utang. Nggak ada, ngapain utang dibayar? Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Jadi lo ibadah. Apa tuh? Baca Quran 12 juz. Baca Quran. Baca Quran. Tidak ada orang dimanapun pengobatan maksain suruh baca Quran. Gak ada. Cuman di RDAY doang. Biar apa? Biar gak ngantuk. Tapi dalamnya isinya mah agama semua bos. Baca Quran. Tahajud. Senyum. Nggak boleh jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen. Ini mah enggak. Agamanya ada, tapi hobinya ngebully aja tuh di TikTok apa di YouTube. Padahal agamanya ada. Pantesan rumahnya tipe 21. Ibadah bos. Kemarin saya udah menjalankan ibadah ekstrem 7 hari. Tapi kemarin jam 9 sore itu saya dapat tagihan dari ponakan. Itu gimana Pak? Nggak apa-apa, biarin aja bos. Lo lihat orang sukses di Indonesia, orang kaya raya di Indonesia. Masa lalunya kan kelam. Tapi sekarang kaya raya. Tapi yang dulunya biasa-biasa aja, sekarang juga hidupnya biasa-biasa saja. Karena kekayaan orang tuanya, makanya dia sukses. Bukan karena dianya. Nah, lo paksain buktiin sama Allah bahwa lo bikin takjub Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran. Paksain. Apakah bisa itu sebelum jatuh tempo bulan Agustus lunas? Bisa lah bos. Disesuaikan dengan hidung lo. Kalau hidung lo mancung lunas. Kalau pesek ya nggak mungkin lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Ya, bikin tajub Allah ya. Amin. Terima kasih. Orang ayatnya jelas kok bos. Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Nggak ada ayatnya kuciptakan jin dan manusia untuk jual aset. Nggak ada kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Udah pasti lunas.
Tapi baca Udah Al-Quran, pasti, baca Al-Qurannya masih itu belum belajar. maksain. Maksain aja, Pak. Jadi lo tiap hari di rumah pakai sarung baca Quran. Lu Siang. mah enggak. Pengen aja keluar dari rumah ngapain? Baca Quran. Siang juga, sore Baca juga. Quran. Baca Quran. Oh, iya. Baca Quran. Oke. Dulu lo cari rezeki, sekarang rezeki nyari bos. Dulu kita nyari duit, sekarang duit nyari kita. Kan kita udah cukup bos, kita cari duit dulu. Amin. Sekarang umur kita udah 40, udah 50, duit nyari kita. Bener? Amin. Bener lah. Praktekin dulu baca Quran, baca Quran. Baca Quran, Baik, Pak. baca Quran, harus baca Quran. Ya, baik, Pak. Nggak ada bos, acara pencerahan, acara seminar, maksain pesertanya baca Quran. Nggak ada bos, semua yang dibahas tentang dunia. Ngapain dunia dibahas? Dunia ngikut. Nah lo cocok baca Quran. Ya, Alhamdulillah. harus. Soalnya kalau orang baca Quran, mendingan begitu bos, ngurangin penduduk ya. Ya siap Pak Haji. Baik Pak Haji, terima kasih pencerahannya Pak Ya. Haji. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Perkenalkan nama saya Febrianti dari Cibubur Pak Haji. Ya. Pak Haji tanggal 30 Juni kemarin saya udah kesini. Alhamdulillah saya bisa cerita langsung ke Pak Haji. Kemarin itu kan niat saya jual rumah dan karena suami saya tuh kena guna-guna orang di rumah tersebut. Terus dari Pak Haji itu kan kemarin dari Pak Haji itu suruh untuk suami itu colek saya, masukkan ke botol 9 kali. Terus tangannya dimasukin ke botol. Iya, Terus? itu kan selama 9 hari. Terus botolnya buat apa? Nggak meleleh botolnya? Pak Haji. Hah? Terus Masih di botol ada airnya? ada airnya ya. Oh, terus airnya buat minum siapa? Buat minum suami Pak Haji. Oh iya, emang suami apa keluhannya? Kemarin kan suami saya cerita ke Pak Haji bahwa tiba-tiba nggak ingat apa-apa, terus Apa? tiba-tiba nggak ingat anak istri Oh iya, karena diguna-guna orang terus sakit bertahun-tahun. ya. Nah terus pas hari ke-7 Pak Haji saya dapat mens. Baru 3 hari yang lalu tuh selesai. Itu gimana Pak Haji? Ulang dari awal lagi atau gimana Pak Haji? Nggak apa-apa, lanjutin lagi aja. Sampai 9 hari bisa. Berarti udah kelewat dong Pak Haji. Ya, terus? Kan pertama udah 7 hari ya. Terus ini udah hari ketiga malah. Berarti udah. Nggak apa-apa, dilanjutin lagi, nggak apa-apa. Oh, Pokoknya kalau caranya, ya dicolek dulu, taruh di air diminum buat minum suami. Iya. Nah nanti kamu gatel gak? Kamu gatel ya jangan dicolek lagi, itu namanya udah sembuh. Kalau udah gatel udah stop. Oh gitu. Selama belum gatel terus lanjut colek. Tepuk tangan dong. Terus Pak Haji minta doanya nih supaya kemarin kan kata Pak Haji sembuhin dulu laki lu baru bisa kerja gitu. Dari tanggal 30 kemarin sempat dapat panggilan Pak Haji. Ya. Mungkin karena pengobatannya belum selesai ya kerjanya baru semingguan terus putus kontrak lagi Pak Haji. Terus? Mungkin dilanjut aja dulu kali Pak Haji. Iyalah dilanjut. Oh. Dilanjut ya. Terus, Bisa? bisa Pak Haji. Terus untuk rumah kan kemarin niat jual rumah kata Pak Haji pakai air cebok, bacain adalah ijabnya udah saya tulis sebanyak 9 kali siram di depan rumah. Itu baru saya lakuin sekali Pak Haji. Nggak apa-apa, nanti dilanjutin lagi. Sampai terkabul. Oh gitu. Sampai terkabul. Bisa 2 hari terkabul, bisa 3 hari terkabul. Amin, amin, amin. Pokoknya selama mem jadi. Salah. Amin, amin. Kalau saya lihat dari sini sih pulen. Sampai pulen. Bisa ditanya. Kalau yang duduk belum pulen tuh. Bisa ditanya sendiri sama suami Pak Haji. Oh ditanya sama suami. Coba kamu ngomong, manggil ke suami. Pulen nggak punya kamu gitu. Pak, pulen nggak Pak? Tepuk tangan dong. Pasti pulen lah. Saya lihat pulen banget kok. Tuh. Amin, 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 amin. Ya
Alhamdulillah itu aja Pak Haji, makasih Ya. banyak Pak Haji. Kalau bisa kamu beli itu parutan kelapa. Jangan Pak Haji ketapaan. Maksudnya di opor atau di sayur lodeh. Kalau ilmu dari Pak Haji insya Allah saya jalanin, mandi Iya. jam 12 malam, senyum, tahajud, hajat insya Allah. Baca Quran. Itu belum 12 juz Pak Haji. Nggak apa-apa, bertahap ya. Mohon doanya ya Pak Haji, semoga Ya. hajat saya terkabul ya Pak Haji. Boleh, tapi baca Quran ya. Iya Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Yuk. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Kenalkan saya Suratmo, asal saya dari Jawa Tengah Pemalang. Ya. Sekarang saya tinggal di Bekasi. Saya sudah dari tahun 85 saya kerja di garmen. Saya pengen usaha sendiri, buka konveksi sendiri atau PT sendiri, tapi nggak punya modal. Terus Butuh saya modalnya akhirnya- berapa? saya nggak punya modal Pak Haji. Iya butuh modal berapa? Mau usaha sendiri butuh modalnya berapa? Ya minimal 500 juta. Ya udah, ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah 9 kali atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ada orang linglung kasih modal saya 500 juta tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ulang 999 kali, sehari 27 kali gitu. Ya amin. Terus saya kan sekarang akhirnya maksain Pak Haji kerjasama sama teman saya untuk buka konveksi. Ya sedikit-sedikit saya punya modal, saya beli apa-apa. Akhirnya sekarang saya ngambil order sama rekanan saya, artinya buyer sedikit agak dipercaya. Sama buyer sudah mulai Pak Haji. Saya pengen 1 bulan itu minimal 10 miliar penghasilannya gitu Pak Haji. Saya sudah mulai dari minggu yang lalu Pak Haji. Jadi saya supaya lancar, saya sehat gitu Pak Haji. Jadi seperti Kenapa itu. kerjasama? Emang Iya, nggak karena kerjasama saya nggak ada bisa? modal, Pak Haji. Apa? Nggak ada modal, tadinya ada 10 juta. Kenapa nggak minta sama Allah? Ngapain kerjasama? Saya Iya. nggak setuju kerjasama, sendiri iya. aja. Oh iya. Iya sekarang udah mulai sih Pak Haji, udah terlanjur aku udah kerjasama. Jadi gimana itu Pak Haji supaya? Ya udah kerjasama ya lanjut lah, harus mah jangan. Oh iya, soalnya saya ngumpulin dana nggak dapat untuk Ngapain ngumpulin? Emang ada ayatnya kuciptakan jin dan manusia untuk ngumpulin dana. Emang ada? Nggak ada ayat begitu. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah aja, baca Quran, baca Quran, baca Quran begitu. Iya. Bos lihat nih, tidak ada anak yatim ngurusin kambingnya RDAY, nggak ada. Tidak ada anak yatim ngurusin kerbau, nggak ada. Anak yatim tugasnya cuma satu, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Udah itu tahajud, tahajud, tahajud. Ngaminin tamu-tamu, hajatnya tamu ngaminin. Yang ngurusin kambing siapa? Karyawan. Kok anak yatim nggak ngurusin kambing Pak Haji? Anak yatim raja, lu yang ngurusin. Oh iya. Ya, Nggak saya sih- ada. Iya. Katanya biar mandiri. Oh, raja kok mandiri? Nggak ada. Pokoknya baca Quran. Lu baca Quran aja, Bos. Iya, iya. Ngapain lu? Wirawiri, wirawiri. Udah baca Quran aja. Iya udah 40 tahun saya di garmen, jadinya capek banget. Iya, sekarang lu udah 40 tahun udah ketuaan. Saya udah 63 sekarang. Nah, udah usianya. 63 masih begini-gini aja. Iya. Janganlah. Besok nih, Bos. Anak yatim tanggal 24 September. Ini gue berangkatin umroh, Bos. Gue berangkatin umroh 1 pesawat kita booking tanggal 24 April. Nah, anak yatim tugasnya cuma satu. Wajib tahajud, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud,
paksain. Kenapa Pak Haji mesti bangun jam 00? Karena nanti kalau kita umroh ke masjidnya itu berangkatnya jam 1, jam 2 bos. Coba lo berangkat ke masjid kalau umroh jam 4 pagi dari. Dapat tempat gak bu? Nggak bakal. Makanya tadi tamu-tamu Pak Haji, gue mau ikut umroh gratis dampingin anak yatim. Tahajud dulu. Tahajud bangun jam 00, senyum mandi pagi. Baru. Ini enggak. Bangunnya jam 1, bangun jam 2. Pengen dampingin anak yatim umroh gratis pulang. Nggak ada. Bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud. Boleh gak Pak Haji ini yang satu ruangan ini umroh gratis? Boleh bos. Gue malah seneng kalau banyak yang pada ikut. Nanti paspornya gue yang bikinin 270. Nanti mau berangkat gue kasih 10 juta. Buat pegangan, buat jajan di sono. Tuh. Nanti kita naik pesawat bareng. Nanti kita ijab di atas awan. Peluk anak yatim di pesawat sambil kita bisikin. Sayang doain bunda ya. Doanya apa bun? Tukar tambah suami. Eta. Lo paksain bos bangun jam 00. Malah kalau bisa lo ikut umroh sama anak yatim. Amin. Iya naik pesawatnya Garuda. Anak yatim di bisnis. Lo penghantar di ekonomi lo. Ngapain lo di bisnis? Ya iyalah. Kumar. Amin. Ya maksudnya nanti anak yatim naik umroh bisnis, Iya. pendamping di bawah ekonomi. Ngapain lu? Itu. Iya. Ini kan enggak mau dampingin anak yatim umroh gratis. Bangunnya jam 2. Ya gimana? Orang jam 2 udah harus berangkat ke masjid. Betul gak bu? Yang udah pada umroh mana? Coba tunjuk tangan. Nah kalau ke masjid jam berapa tuh pagi-pagi? Jam 12, jam 1, jam 2 ya kan? Ini enggak. Jam 2 baru bangun. Ngulet dulu. Nggak boleh. Ya makanya belakangan ini saya kalau Lo gini bos. Tidak ada orang yang ijab di depan Ka'bah. Diamini nama anak yatim. Hajatnya gagal. Nggak ada. Nah lo paksain besok bisa umroh. Amin, Paksain. ya. Insyaallah. Amin. Iya ini mah enggak. Bangun jam berapa yuk? Udah 2 kali ini Pak Haji. Jam saya. 00. Ya amin Mister. Dipecut. Ya. Gimana caranya Pak Haji kalau supaya gue bangunnya nggak telat harus jam 00. Kalau pasangin NCB. Jadi kalau kesiangan jeplak, plak. Pasti bangun, ya kan? Ini enggak, Pak Haji aku pengen dampingin anak yatim umroh gratis. Nih gue kepelin nih. Jam 00 bangunnya bos. Amin ya. Masalah paspor mah nomor 2 ntar gue kasih duit. Murah kok bikin paspor. Cuman 270. Nah gue kasih duit ntar bikin di imigrasi. Iya amin. Nanti gue mau umroh gak punya duit Pak Haji. Gue sangonin 10 juta. Nah kalau yang ikutnya ada 200 orang. 10 juta gak gede lah bos. Orang Ya, amin. duitnya banyak. Iya nanti lo dampingin anak yatim umroh. Anak yatim naik di kelas bisnis. Lo naiknya di ekonomi. Ya gak mungkin juga lo kelas bisnis. Udah gratis masa bisnis. Yang Ekonomi belum aja di sampai. bawah. Bangun di jam berapa besok? Besok insya Allah lah malam. Dok, insya Allah. Pagi. Gak ada kata insya Allah. Ya nanti kan pulang. Pasti. Iya pasti. Iya, jam 00. Jam 60 ya. Berani? Berani. Yo, ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum. Aduh, gua keker lu bangunnya siang mulu ya bos. Saya Ya. medium dari Kalimantan Barat, Pak Haji. Pertanyaannya Mau apa? Mau testimoni. Boleh. Tepuk tangan dulu dong, testimoni. Hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Saya gadaikan sertifikat tanah saya. Nah, dapat 6 bulan saya bayar bunganya terus setiap bulan. Nah, giliran gitu orangnya nagih harus bayar lunas. Saya kan enggak ada uang. Ya, jadi saya praktekin ilmunya Pak Haji. Nah, terus ada saudara saya transfer uang. Nah, itulah untuk bayarnya Pak Haji. Jadi saya enggak bayar gitu. Ya.
Terus itu Pak Haji, kami kan ada kreditan motor. Jadi 4 bulan kan belum dibayar. Jadi orang leasing tuh nagih terus gitu kan. Nah, jadi saya datang ke leasing. Tadinya kan bayarnya 12.600.000, tapi hanya disuruh bayar 8.200.000. Meraktekin ilmunya Pak Haji dicolek. Jadi mbaknya meraktekin ilmu RDI-nya yang mana aja, yang hajatnya terkabul. Dicolek, Deketin mic-nya, deketin mic-nya. dicolekin Pak Haji. Gimana? Pakai tangan kiri, tangan kanan. Pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Iya. Wow. Sambil ngomong apa? Sambil nyolek. Nyolek apa tadi? Sambil ngomong apa? Hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset. 9 kali mau tidur sama bangun tidur. Terus? Ya terus hajatnya terkabul Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Mbak, berarti kan alat kamu manjur. Boleh gak bapak-bapak nyewa? Ini bapak-bapak agak lemot nih mbak. Bisa gak nyewa? Ya enggak bisa. Hah? Enggak bisa lah. Kenapa? Dimana suami Pak Haji? Oh iya. Kalau suami boleh ya? Iya. Oh iya. Terus Terus, apalagi meraktekin ilmu RDI apalagi yang hajatnya terkabul? terus praktekin yang ngomong sendiri dijawab sendiri Pak Haji. Oh gimana? Contohnya gimana contohnya? Contohnya Bos, shoot belakang. Gimana contohnya? Ulangi lagi mbak. Tadi yang kamu meraktekin utang lunas tadi gimana? Coba meraktekinnya gimana mbak? Kamu nyolek. hutang, Nah sambil ngomongnya apa? sambil ngomong hutang lunas tanpa. Coba praktekin colek terus gimana? Ya colek gitu lah Pak Haji ke mulut gitu Ya, sambil sambil ngomongnya apa? ngomongnya hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Hasilnya? Hasilnya terkabul Pak Haji, lunas tanpa Wow, bayar. tepuk tangan dong. Terus meraktekin yang kedua yang mana ilmu RDI? Yang ngomong sendiri dijawab sendiri Pak Haji. Coba contohnya kayak gimana? Allah, pasti bulan Muharram ini saya bisa ke rumah RDAY pimpinan Pak Haji Dwi Susanto atas izin Allah. Iya kan Allah? Iya deh gitu. Ulangi lagi dong. Pembicaraan yang orek tadi. Gimana kamu ngomongnya? Acting mulai. Allah, pasti bulan Muharram saya bisa ke rumah RDAY pimpinan Pak Haji Dwi Susanto. Pasti bisa kan Allah? Iya deh gitu. Beneran Pak Haji, langsung jalan 2 hari saya dikasih duit mama saya dapat arisan. Katanya, ya udah kalau pengen dapat Pak Haji, saya kasih sanggup kamu ini gitu dapat arisan. Hari Minggu, hari Senin saya langsung berangkat. Wow, tepuk tangan dong. Kok mama kamu kok mau ngasih duit ke kamu? Emang mama kamu tahu RDAY? Iya tahu Pak Haji, kan saya suka cerita sama mama. Saya pengen ke rumah Pak Haji karena hajat saya udah terkabul, pengen ijab sama anak yatim gitu. Terus mama kamu ngomong gimana? Ya nanti kalau mama dapat arisan ya untuk ongkos kamu lah, katanya gitu Pak Haji. Oh iya. Iya. Kok mama kamu mau ngongkosin kamu? Gimana ceritanya? Apa yang kamu praktekin ke mama kamu? Kok mama kamu mau ngongkosin? Kan ongkosnya nggak kecil. Iya nggak kecil Pak Haji, ya itulah ilmunya Pak Haji, ngomong sendiri dijawab sendiri. Jadi Allah gerakkan mama saya untuk menolong saya. Wow, tepuk tangan dong. Iya. Nah, jadi kita punya ilmu baru. Sebenarnya mah ilmunya ini tahun 2011. Tapi udah dipraktekin banyak yang terkabul di zaman itu 2011. 2012, 2013, 2014, 2015. Salah satunya Haji Roni sama Haji Marco. Nah, ini 2024 kita explore lagi, kita gali lagi. Coba Bapak dan Ibu ngomong sama Allah terus jawab. Ngomong lagi sama Allah terus jawab. Seperti anak kecil ngomong sendiri. Kan ibu punya lihat suka anak kecil umur 2 tahun 3 tahun suka ngomong sambil jualan, sambil duduk, sambil megang apa, pura-pura jualan. Nah ibu coba praktekin begitu. Tapi jangan di depan orang-orang kalau bisa, takutnya nanti ibu
Dibawa ke rumah sakit jiwa, saya juga yang repot. Nah, jadi ngomongnya sendiri, jangan ada orang ya. Allah, kalau aja saya bisa umroh gratis sama anak yatim besok tanggal 24 September, pastilah enak Allah. Saya kalau umroh sama orang biasa mah udah biasa, tapi umroh sama anak yatim kecil-kecil saya belum pernah. Enak kali ya Allah kalau saya bisa berangkat. Nah begitu, ngajak ngomong jawab, ngajak ngomong. Apalagi kata Pak Haji gratis. Apalagi kata Pak Haji paspornya dibikinin. Apalagi kata Pak Haji dikasih uang saku 10 juta. Apalagi nanti bisa ijab di atas al. Nyampainya kapan? Nyampenya udah 3 hari yang lalu Pak Haji. Oh iya. Terus sekarang ada pertanyaan apa nih jauh-jauh dari Pontianak? Ya pengennya, niatnya memang dari rumah pengen ijab sama anak yatim. Terus Udah ijab? Udah. Seneng gak lihat anak-anak? Seneng Pak Haji, rasanya di sini tenang gitu, bahagialah gitu. Iya. Pengen langsung ketemu sama Pak Haji, salaman sama Pak Haji gitu. Iya. Terus apa lagi? Udah ijab sama anak yatim udah? Udah. Oke, udah usap kepalanya anak yatim? Udah usap, udah cium tangan, udah cium kening anak yatim. Oh iya, suami nggak cium ibu yatim? Udah lah. Ya udah, nanti saya kasih centong ya. Kamu saya kasih 1, suami kamu saya kasih 1, mama kamu saya kasih 1, anak kamu saya kasih 1 ya. Saya kasih centong 4. Mama, kamu, suami, sama anak. Saya kasih uang bibit. Kamu, mama, suami, sama anak. Soalnya kalau anak kamu nggak dikasih takutnya nanti rebutan sama mbak papahnya ya. Iya. Nanti dikasih ya. Nih ambil duitnya nih. Ambil duitnya. Ambil centongnya 4. Kasih 4. Nih mbak, ambil sini. Nih uang bibitnya. Nanti lihat YouTube-nya RDAY yang meraktekin Haji Marco ya. Nih Haji Marco bisa manggil ratusan miliar ya. Kamu harus bisa manggil juga ya. Minimal puluhan juta. Ini kamu. Ini mama. Ini suami. Ini anak. Ini anak. Nih centongnya 4. Ya, pegang. Sip. Tepuk tangan dong. Ya, oke. Ya, makasih ya. Terkabul ya. Ya. Dipegangin alat kelamin ini, jangan megang centong. Ya, pertanyaan apa, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Dasiran dari Cilacap. Ya. Saya kesini dari hari Kamis tanggal 7 jam 7 sampai Jakarta, berarti 2 hari nginep di mana dia? Di Ciranjang. Kalijodoh. Ya di Ciranjang rumah kakak semalam, terus sampai sini jam tadi pagi jam 10-an. Yang jadi pertanyaan saya gini Pak Haji, alhamdulillah saya sama istri niat mau berangkat ke sini dadakan karena izin Allah bisa sampai sini, sampai selamat dan ketemu sama Pak Haji, alhamdulillah. Dan pertanyaannya Pak Haji, Ya. saya usaha peternakan sapi Di mana? di kampung Kampungnya mana? Cilacap, Cilacap. Ya. Desa apa? Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrungmangu. Kecamatan? Kecamatan Gandrungmangu, desanya Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya. Ya. Berapa ekor? Kemarin sebelum Lebaran Haji saya punya 10 ekor, terus saya jual 7 ekor. Yang 1 ekor sudah dibayar, yang 6 ekor belum dibayar, jumlahnya 105 juta Pak Haji. Sampai hari ini belum dibayar, perjanjian tanggal Jual 5 kemana? Kok belum dibayar? Emang jualnya kemana? ke wisata Benggolo. Kemana? Wisata Benggolo, Bos Joko Benggolo itu yang di tempat saya itu. Wisata Bos Bos wisata ya, Benggolo. Wisata Benggolo, yang punya wisata Benggolo. Ya. Yang punya wisata Benggolo. Ya, Namanya siapa? Joko Santoso. Joko Santoso. Ya,
Belum dibayar. Belum dibayar sepeser pun sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Waduh, Ya, 105 juta. 105 juta Ya, belum dan dibayar. Belum dibayar dan uang itu kalau dibayarkan buat bayar KUR BRI 53 juta, terus yang 35 juta itu punya Pak Kiai malah. Pak Kiai ini tipin ke saya, dipiara bagi hasil, tapi malah belum dibayar sampai sekarang. Dan duitnya itu buat nikahan anaknya tanggal 8 besok, Pak Haji. Nah, ini kok kamu jual sapinya ke Wisata Benggolo. Wisata Benggolo Joko Santoso. Santoso. Ya. Janjiinnya kapan mau dibayar? Janjinya itu tanggal 5 Maret. 5 Ya, sekarang udah 5 tanggal Juli. Ya, 5 Juli dibayar. ya. Sekarang udah telat berapa hari ini? Sekarang tanggal 21 Iya. belum dibayar. Belum dibayar. Ya, Padahal ya. tanggal 26 saya harus bayar BRI KUR. Ya. Ya 50. Emang kamu nggak datengin pemiliknya Sudah Benggolo? saya datangin bolak-balik Pak Haji, tapi nggak ketemu, malah ke Jakarta. Hah? Ke Jakarta, nggak tahu kemana. Ke Jakarta, tapi ketemu mandornya, katanya besok-besok sampai hari ini pun masih lagi dicari, maksudnya masih diusahakan kayak gitu. Joko Benggolo. Ya. Joko. Joko Santoso. Joko aslinya. Santoso. Ya, cuma punya wisata Benggolo Oh di iya. Iya. Banyumas. Oh iya 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 iya. Iya. Kemarin kan lihat dia ada di PRJ pameran sapi. Ya, yang PO Iya. jadi juara 1. Iya juara 1 kan. Ya, MPR Pak, itu ya. Iya. MPR. Juara 1 tuh Joko Santoso yang Benggolo ya. Iya, iya benar Pak Haji. Iya 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 iya. Itu kan dekat dari rumah saya. Oh dekat. Dekat. Kan Ya. kemarin habis belanja sapi tuh dia 8 ekor. 500 juta. Iya. Ada di TikTok. Saya kemarin lihat TikTok, Iya, lihat iya, iya. sapi Benggolo belanja sapi di Grobogan 500 juta. Ya, sampai sekarang. Habis daripada bayar bapak, mukanya udah kayak sapi. Iya, iya. Iya iya iya. Gampang lah Pak. Bapak mau ngomong gimana? Ini kan Pak Joko Santoso, Pak Joko Santosonya lagi nonton saya. Sini, Iya. dia lagi nonton. Bapak bilang, Pak, kapan sapi saya dibayar gitu. Ya. Namanya Bapak sebut, Pak, nama saya ini, sapi saya yang 6 ekor, kapan dibayar Pak gitu. Nah, Nama saya Dasiran Pak Joko Santoso. Kapan sapi saya mau dibayar? Soalnya buat bayar KUR ya, sama buat hajatan sama Bunyai, karena itu sapinya Bunyai yang 2 ekor. Kalau yang 4 ekor punya saya buat bayar KUR 53 juta, yang 1 ekor punyaan Mas Sis yang harga 16 juta. Tolonglah Mas Joko cepat dibayar karena saya butuh. nama peternakannya apa? Pak Joko. Wisata Benggolo, Pak. Oh, Wisata Benggolo. Iya. Desa apa? Desanya desa apa? Pak Joko tinggalnya di desa mana? Tinggalnya Di kandangnya mana kandangnya? Alamat kandangnya? alamat kandangnya Cingebul, Lumbir, Pak. Oh, Lumbir. Iya, Lumbir Cingebul. Lumbir. Ya ya Iya, ya. Lumbir Jadi kandangnya di Lumbir. Iya. Lumbir tuh dekat Wangon. Ya, dekat Bangon. Yang tahu kenapa gue? Ya, Gue keker Wangon. Iya, iya, iya. iya, Bangon. Ada pasien blow on begini. Kalau nggak blow on nggak kesini, Pak. Oh iya 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 iya. Blow on iya. kan harus kesini. Iya 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 iya. Tadi gue pesan sama YouTube kalau bisa yang blow on jangan dikirim. Nanti kan nggak rame kan. Agak rame. Ya Iya. udah ngomong lagi ke Iya. Pak Joko siapa? Komplit. Joko siapa? Lumbir. Ah ngomong coba 1. Acting mulai. Mas Joko Santoso, tolong yang alamatnya di Lumbir, Cingebul, tolong sapi yang di bawah 6 ekor 105 juta, tolong cepat dibayar karena untuk bayar BRI yang 53 juta, yang 35 juta itu buat Pak Yai mau hajatan karena tanggal 8 mau nikahan anak laki-lakinya. Terus yang 16 juta itu punya Masis, itu rekan saya gitu. Tolong Mas Joko, benar-benar saya butuh banget. Ini emang kepercayaan dari
saudara saya untuk pembayaran kayak gitu. Nah, yang beli yang punya wisata Benggolo. Oh, namanya siapa? Joko Santoso. Oke, tepuk tangan dong. Wow, oke boleh duduk. Nanti dibayar bos. Tuh Pak Jokonya lagi nonton tadi japri saya. Nanti Bapak sambil nanti Pak Jokonya dia datang, nanti Bapak saya kasih centong, dipanggil nih. Dipanggil ya. Datang ya uangnya ya, berapa datang ya, kasih centongnya. Ya, nanti Bapak manggil. Nanti langsung masuk. Hitungannya hari kok paling besok atau lusa. Nanti Bapak dihubungin langsung dibayar tunai. Nih kasih. Sip. Tepuk tangan dong luar biasa. Bapak kesini sama siapa? Sama istri, Pak. Nah istri kasih juga nih biar nggak rebutan nanti. Takutnya istrinya rebutan ya kan. Ya. Mana centongnya? Kasih. Tepuk tangan dong. Wow. Sambil dicentongin ya. Nanti Pak Joko bayar paling besok atau lusa. Senin lah bayar ya. Senin ya. Nanti diambil uangnya. Yuk. Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Apri dari Lampung. Pak Haji, saya mau Dari Lampung. ya, Ya. Pertanyaannya apa? pertanyaannya, saya kan punya orang tua ya Pak Haji. Ya. Udah 4 tahun dia kan habis jatuh. Nah habis jatuh itu kan tulang penyunggahnya itu kan patah yang sebelah kiri. Gimana? Tulang penyunggah yang sebelah kirinya itu kan patah. Tulang? Penyunggah yang latar T-nya itu loh Pak Haji, di pinggang. Ya. Karena apa patah? Dia tuh jatuh. Oh ya. Terus? Nah patah kemudian habis di pen itu kok nggak bisa jalan gitu. Setiap mau udah 4 tahun, setiap mau mandi dia itu harus digendong ke kamar mandi gitu. Terus? Nah terus saya tuh punya punya mencoba ngelihat YouTube Pak Haji karena saya punya anak umur 12 tahun ya Pak Haji ya. Ya. Di pahanya itu kan ada benjolan sebesar telur ayam bebek itu. Nah, Terus? kemudian di awal Mei, ketahuannya di awal Mei itu Pak Haji. Di awal Mei saya bawa ke dokter, kata dokter itu harus dioperasi. Kebetulan anak saya itu kan masih sekolah. Terus saya mikir masih kecil kok sudah dioperasi. Saya kan nggak tega ya Pak Haji ya. Ya. Kemudian saya baca YouTube Pak Haji, kemudian saya itu berpikir saya habis bangun, saya coba bangun jam 00 itu, mandi pagi pakai air pandan yang 9 lembar, kemudian ngaji. Tapi awal pertamanya itu saya ngaji itu nggak nyampe 12 juz Pak Haji. Ya. Cuma nyampe 6 juz, kemudian hari kedua itu 11 juz. Hari ketiganya itu baru saya bisa menyelesaikan 12 juz itu sampai jam 6. Ya. Nah sampai jam 6 kemudian 2 hari saya habis ngaji 12 juz itu, kemudian saya berpikir ketika saya bangun pagi, saya langsung bangun jam 12.00 itu ya Pak Haji ya, mau mandi itu. Ya. Kemudian saya itu kan cebok. Cebok. Cebok air pertama itu saya simpan, saya masukin di baskom. Saya masukin baskom, kemudian anak saya pagi itu mau mandi. Setelah dia mandi, itu saya panggil dulu. Tadinya nggak mau Pak Haji, karena udah kelas 6 dia malu. Karena kan posisinya di pahanya itu. Kemudian kata saya, nak diangkat anduknya sedikit, mama lihat dulu, mama usapin air ini. Air cebokan. Air Alat cebokan kelamin yang ibu. pertama itu ya Pak Haji, yang pertama. Pertama kali bangun, Iya, cebok ya. iya. Ya, Nah, jangan pertama. dibersihin dulu Jangan alat dibersihin. kelaminnya ya, Iya, cebokannya. Kemudian saya baca Alhamdulillah 9 kali atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan Shoot Je. Gimana? Terus?
Saya baca alhamdulillah 9 kali Ya. atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya doa anak yatim dan Kadang B pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Pasti ya Allah angkat semua penyakit yang ada pada anak saya, Allah gantikan dengan kesembuhan. Kemudian saya nggak ngulangi lagi gitu Pak Haji, ngobatin seperti itu. Terus kata anak saya, ini apa sih Mak? Air apa? Air kerana. Saya nggak kasih tahu ya Pak Haji ya. Air keramat. Air apa? Air keran, kata saya Pak Oh, Haji. air keran. Iya. Oh, saya pikir air keramat. Makanya kalau keramat, Terus kata saya Pak Haji, oh karena saya takut dia nggak mau Pak Haji. ya. Nah kemudian seminggu kemudian saya nggak meriksa karena anak saya malu kan diperiksa. Kemudian dia nyamperin, Mama kok benjolannya nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah sembuh Pak Haji, saya langsung sujud syukur saya di situ Ya. Ibu tinggal di mana? di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Coba Bu ulangi lagi Bu. Ibu ngobatin anaknya, sakitnya seperti apa? Coba ulangi lagi Bu. Dikit lah aja. Coba awal tadi. Anak saya kan punya diprediksi dokter kan dia tumor ya Pak Haji. Tumor. Iya, Terus? harus dioperasi Ya. segera. Karena kebetulan di bulan Mei itu anak itu mau melaksanakan ujian UAS. Saya pikir kan takutnya bermasalah dengan semesternya. Terus saya kasihan juga kok kecil sudah dioperasi. Umur Umur 12 tahun. 12 tahun. Nah, kemudian saya ngelihat YouTube Pak Haji, sebelum saya melakukan itu emang saya sudah bangun pagi jam 00 itu saya posisi sudah mandi Pak Haji, sudah mandi air pandan itu jam 00 itu. Nah, kemudian saya ngaji, cuman sehari saya nggak kekejar 12 juz itu Pak Haji. Ya. Itu berapa hari? 4 hari kayaknya saya hatam Al-Quran itu. Ya. 2 hari kemudian itu saya berpikir kalau anak saya seperti ini alangkah sedihnya saya gitu. Ya. Terus saya berpikir saya bangun jam 12 itu saya kepikiran saya ambil air cebok yang pertama. Pas Ibu bangun tidur, Iya. langsung Ibu cebok alat kelamin Ibu. Iya, saya wadahin cebok itu langsung wadahin di baskom gitu ya Pak Haji ya. Ya. Itu baskomnya bolong apa enggak? Enggak. Di Enggak. atasnya yang bolong Pak Haji, kalau bawahnya enggak. Terus kemudian anak bangun pagi, saya panggil anak itu. Saya bacain alhamdulillah 9 kali atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim dan RDAY Kandang Embe. Iya, ada Kandang Embe, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Pasti Allah angkat semua penyakit yang ada pada anak saya dan digantikan Allah dengan kesembuhan total. Hasilnya Hasilnya seminggu kemudian anak itu sendiri yang ngomong, Mama kok alhamdulillah, Mama kok ini udah sembuh ya, kok nggak ada lagi. Itu nggak ada bekas sama sekali loh Pak Haji. nggak ada bolongnya, nggak ada, Nggak ada bolongnya, robeknya, nggak ada. nggak Dia ada penyoknya. nggak ada. Kalau awalnya itu kan bentolan gede gini loh Pak Haji. Ya. Nah pas saya pegang, saya tekan-tekan nggak ada. Wow. Tepuk tangan dong. Wow. Awal saya ke sini itu sangat berat ya Pak Haji ya. Karena di sisi lain, mohon maaf Pak Haji, makanya saya tutup di sini karena saya juga guru gitu ya Pak Haji ya. Hah? Guru. Guru? Nggak apa-apa lah. Terus? Ini guru nggak waras. Terus kata saya sama anak saya yang pertama itu kelas 3 SMA. Nah, ketika dia pulang di hari Rabu, nah, boleh nggak Mama pergi kemana? Ke Pak Haji. Ngapain Mama? Nggak ada perlu, Mama pengen ketemu Pak Haji. Gitu. Terus ya terserah, karena saya nggak mau berangkat karena terserah kata anak saya ketika Pak Haji.
ketika saya berangkat di rumah anak saya berpikir, mama saya kok pergi kemana ya sendirian. Nah, saya takutnya di situ ya Pak Haji ya. Iya. Nah, takutnya emang dia ada di situ, tapi pikirannya ke saya. Iya. Cuman 3 kali, nak diizinin nggak sih nak? Ya diizinin. Bener nak ya? Iya. Doain nak ya? Iya. Mama, emang mama mau berani ngomong? Iya, kalau ada kesempatan berani mama. Makanya ini udah malam ketiga saya di sini ya Pak Haji. Oh, ya. dia malam ketiga. Iya, alhamdulillah. Cuman pesan anak saya, mama kalau memang berani ngomong sama Pak Haji, emang benar Wanatu minta karomahnya ya. Ya, nanti saya kasih uang bibit ya. Iya, Sama nah. centong buat manggil duit ratusan miliar ya. Alhamdulillah. Tunai ke Haji Marco. Haji Marco bisa punya kontrakan Iya. 16 pintu. Iya. 21 pintu, bisa punya ruko 15 pintu. Nanti kamu panggil biar punya kontrakan di sana ya. Iya. Punya ruko ya kayak Haji Marco. Nah, ya terus benar kata Pak Haji ya, air cebok itu sangat bermanjur betul. Nah, Kenapa? berani gak ibu sekarang malam ini cebok buat bapak-bapak nih? Enggak. Ini utangnya pada gede-gede semua nih si bapak. Kenapa saya ini Pak Haji? Karena anak saya itu ketika saya ngasih pengarahan yang agak ini, mereka agak nadanya agak tinggi. Ketika sholat nak, ya nanti di situ kan saya emosi ya Pak Haji ya. Iya. Kok sholat disuruh nanti. Emang kita tahu nak kapan umur kita. Iya. Nah, terus Ibu actionnya gimana tuh supaya anak mau ibadah tuh? Ibu praktekin ilmu air cebokan juga? air cebokan, tapi yang kedua, karena kalau yang satu saya nggak berani Pak Haji. Oh iya, ekstrak ya kalau yang pertama ya, kental banget ya. Ekstrak. Ngambil yang kedua. Yang kedua, kalau Iya, kedua terus agak saya encer. masakin Nutrijel. Mau pakai Nutrijel. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Saya Nutrijel ya Pak Haji. Ya. Dimakan dengan Anak-anak pada Iya. makan Nutrijel ya. Nyairinnya pakai air cebokan ya. Kemudian alhamdulillah anakku yang bujang itu sama yang gadis itu emang tepat waktu jam 5 subuh itu tetap bangun, sholat itu enggak pernah telat waktu itu alhamdulillah. Terus dari udah umur kelas 6 saya enggak pernah ngajarin dia azan Pak Haji. Nggak pernah. Enggak pernah ngajarin dia azan. Setelah minum air jelly. Setelah itu kok di masjid dia ke masjid. Emang dia ke masjid rajin setelah minum itu. Sholat berjamaah. Mama katanya pulang. Tadi Wan azan lu mah katanya. Mama dengar nggak? Enggak. Masa sih nak? Iya. Kok nggak dengar? Coba kita. Nah, saya tanyalah sama tetangga teman itu ya. Emang benar azan. Pas besoknya asar, zuhur, asar, maghrib dia yang azan. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Bu, Alhamdulillah. coba deh Bu cebok lagi Bu. Ini bapak-bapak nggak pernah azan nih Bu. Tapi Pak, kan itu ada sedihnya. Anak kan sudah sholat ke masjid ya Pak ya. Tapi ketika saya dengan suami gitulah, Pak kok itu uangnya ke masjid, coba sih Pak ke masjid. Saya senang loh ngelihat orang ke masjid. Tapi jawaban dia karena saya nggak mau, kalau saya jawab lagi kan ribut ya Pak. Jangan, Nah, jangan. sama aja. Di sana ngerjain 4 rakaat, di rumah 4 rakaat. Iya. Saya cukup dia Pak Haji. Iya, jangan di. Terus nanti akhirnya ribut. Ya, jangan. Lebih baik action aja Bu. Ibu nanti remes alat kelamin ibu. Kalau pas suami lagi tidur, olesin di mulutnya. Begitu. Colek alat kelamin ibu, olesin di mulutnya. Itu pasti rajin. Ini udah dibuktiin kok Bu sama tamu-tamu RDAY. Cara menaklukkan suami yang keras kepala gitu. Nah, kalau cara menaklukkannya dengan oles alat kelamin taruh di kepalanya kalau keras kepala. Tapi kalau dia ngomong mulu, oles alat kelamin taruh di mulutnya. Pak Haji, nanti kalau emang kan kepala itu kan keras Pak Haji. Iya keras, Iya. ngengkel. Nah, dicolek alat kelaminnya. Nanti dia nurut, manut, katut, tunduk dan sayang sama istri tercinta. Sambil ibu oles alat kelamin ibu taruh di jidat sambil ibu ngomong, saldonya papa pindah ke rekening saya. Saldonya papa pindah ke rekening saya. Nanti saldonya suami pindah ke rekening ibu.
Nah karena nanti suaminya ibu nonton YouTube saya, nanti dia meraktekin lagi. Colek alat seperti yang dilakukan sama istri saya kemarin hasil jual sapi kurban. Diminta sama istri saya kemarin 500 juta. Saya nggak kehilangan akal, saya intip. Oh belum tidur. Ah udah tidur, langsung saya colek. Balikin. Praktekin ya. Iya. Biar jangan ajak ribut, saya nggak setuju. Ngengkel ribut sama suami gara-gara sholat. Buat apa? Baru lulus pakai Robicon. Nggak ada. Semua dokter lulus ya naiknya Grab. Anak saya pakai Robicon. Makanya direkturnya jenderal-jenderal kan. Wow, pakai Robicon. Anak siapa nih? Oh, anaknya Pak Haji Dwi Susanto. Praktekin aja, Bu. Iya. Ya. Iya, Pak. Biar jangan berantem sama suami. Oke? Pak, kalau yang itu obat ibuku itu apa itu ya Pak ya? Obatnya. Iya. Mau gak digosok pakai celana dalamnya ibunya? Ibunya diambil celana Dia dalamnya. nggak pakai celana dalam Pak, pampers. Hah? Pampers. Pampers. Iya. Nah, nanti saya kasih centong. Dicentongin aja berarti. Gitu. Centongin. Nanti Iya. saya kasih centong 2. Ibunya 1, ibu 1. Saya kasih centong 2. Iya. Oke? Iya. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Kasih centongnya 2. Uang bibitnya kasih buat mancing. Ambil. Assalamualaikum Pak Haji. Nih. Nama Centongnya saya 2. Nah, ini uang bibitnya. Ini uang bibitnya. Oh iya pasti. Pasti. Udah saya ijab sabdain ya. Terkabul ya. Berkah ya. Ya, tepuk tangan dong. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya dari Samsudin dari Bandung. Samsudin dari Bandung. Ya, Pertanyaan apa Samsudin? setiap ada kerjaan nggak jadi terus Pak Haji. Ya, Setiap ada tender nggak jadi. ya. Orang ngerjain ilmu RD aja saya udah hampir 7 bulan. Terus? Tapi belum ada yang jadi itu. Setiap ada tender saya gagal terus. Gampang. Orang yang pakai celana dalamnya dibalik tidak akan ikut tender kalah. Gitu. Jadi orang yang pakai celana dalam terbalik tidak akan dia pertandingan kalah. Tidak ada orang yang pakai celana dalam dibalik pangkatnya nggak naik-naik, nggak ada. Selalu pangkatnya naik. Selalu pangkatnya naik. Letda, letu, AKP, kapten, mayor, letkol, kolonel. Ini barusan saya bersyukur sama tamunya RDAY naik pangkatnya dari letnan kolonel jadi kolonel. Saya ada dalam terus dibalik. Pak Haji. Ya terus dibalik bos. Namanya Letnan Kolonel Mulyani. Malah Letnan Kolonel Mulyani. Pindah ke Jakarta dapat jabatan kolonel. Dalamnya dibalik bos. BH-nya dibalik. Nah orang yang nggak pernah pakai celana dalam dan tidak pakai BH. Itu orang kalau ketemu pasti ngasih duit kita terus. Gitu. Nah lo praktekin aja bos. tiap hari nyantongin apa? Bukur kening saya. Nggak apa-apa. Tapi yang dahsyat itu celana dalamnya dibalik. Kalau yang mau lebih dahsyat lagi, kamu jangan pakai celana dalam. Orang yang tidak pernah pakai celana dalam tidak pernah tendernya kalah. Gimana mau kalah orang yang nggak pakai celana dalam? Sekarang juga ada rencana lagi sih mau lagi adu tender lagi sekarang. Nah, lo copot dulu celana dalam lo sekarang, mumpung ibu-ibu lihat. Oke? Oh, ya. Ya. Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Kurmaningsi dari Jakarta. ya. Saya punya permasalahan, punya hutang di Bank DKI, Ya. sehingga gaji saya potong habis, Pak. Ya iyalah kan namanya punya utang bu. Iya. Mana ada orang punya utang nggak dipotong? Sejak dipotong itu ya kehidupan ekonomi saya ya morat-marit lah. Ya nggak mungkin lah kan dulu ibu udah ngambil duit di muka. Resikonya ya dipotong.
Gitu Iya, loh. dulu memang sebelum ngambil Ngutangnya berapa? Dulu. 700 di bank. Nah buat Terus apa duit 700? buat beli rumah, Pak. Ya udah resikonya punya rumah prihatin. Ya, dulu Pak Haji bukan ngajarin utangnya lunas malah. Gampang lah Bu. Kan ada judulnya tuh, utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Ibu tinggal manggil aja pakai centong kayak Haji Marco. Datang ya, gue lagi perlu duit 10 M. Datang ya, gue lagi perlu duit 10 M. Bulan ini ya datang ya 10 M. Nanti datang 10 M. Iya, Pak. Ibu bayar utangnya berapa utangnya Ibu? Di bank 700, yang lain sama saudara, orang tua itu 100. Alhamdulillah yang lain sudah lunas, tinggal ke banknya yang belum. Ya udah berarti utang Ibu 700. Minta sama Allahnya 10 M. Nanti yang 9 M 300 juta balikin ke saya gitu. Ya. Ya, Pak Haji, ada lagi nih. Dulu memang sebelum saya berani ngambil pinjaman ke bank, suami saya kan udah punya toko mainan. Itu alhamdulillah omsetnya ada gitu, makanya saya berani. Ya udah gaji saya dipotong habis, tapi hari-hari dari suami. Tapi namanya dagang kan tidak stabil. Sekarang kurang rame gitu. Jadi ya kadang-kadang berantem gara-gara itu. Kamu kan berani, kenapa ngambil uang jadi sehari-hari untuk bayar kuliah, sekolah dan lain-lain. Lauk pauk juga jadinya ya pemicu kami bertengkar juga itu Pak Haji. Ya saya berharap omset suami saya bisa naik, meraih banyak penghasilannya setiap hari gitu Pak Haji. Cebok alat kelamin Ibu, cebok alat kelamin Ibu, cawik-cawik di depan kios di dagangan suami. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, laku, untung bersih satu hari 10 juta gitu. Saya udah coba melakukan Pak Haji, saya cebok lalu di cawik-cawik, tapi karena tiap hari dia nungguin di toko itu, sedangkan saya kan pagi ngajar pulang sore, jadi nggak ada kesempatan untuk cawik-cawik. Sekalinya ada dia ngelihat, kamu ngapain? Ya udah, Ibu tulis Jadi hajat caranya Ibu. gimana gitu supaya Gampang. nggak usah pakai cawik-cawik. Seperti tadi orang Pontianak tuh, yang tadi saya kasih centong tuh 4 biji sama uang bibit 4 biji. Dagangan suami saya untung bersih satu hari 10 juta. Yang tadi orang Pontianak tuh, yang tadi saya kasih centong 4, uang bibitnya 4 set buat manggil duit ratusan miliar. Enggak, maksudnya setelah dicolek berapa kali terus tempelin mulutnya berapa kali gitu. 9 kali. 9 kali colek, 9 kali tempel di mulut. Ya, sekali colek, sekali colek. Kalau mau lebih cepat 99 kali Asmaul Husna. Oh, kalau malam aja ya. Colek 99 kali. Ucap untung bersih satu hari 10 juta. Nanti untung bersih satu hari 10 juta. Amin, amin. Ibu colek. Nah kalau yang manjur nyoleknya ya pastilah di depan suami. Colek. Setiap malam ya Pak Haji apa gimana? Iyalah tiap malam cari kesempatan. Suami lagi nggak ada, kamu di kamar nyolek. Suami lagi nggak ada, kamu nyolek. Suami nggak ada, kamu nyolek. Gitu. Ya katanya dicolek terus tempel di mulut. Kalau Ya, lagi pas nggak sambil ada ngucap gimana hajat. caranya? Oh, Colek alat kelamin kamu pakai tangan kiri sambil ngomong taruh di mulut. Ulangi lagi colek alat kelamin tempelin di oh mulut. di mulut sendiri. maksudnya. Iya mulut sendiri, nggak mungkin mulut ke suami. Iya. Iya, saya Kayak tadi orang Pontianak yang Iya. tadi di belakang itu testimoni. Oh iya gitu. Ya. Colek sambil ibu ngomong, dagangan suami rame, untung bersih dagangnya 10 juta. Ya jadi ibu semu, nggak kelihatan. Iya. Jangan disiram air sebokan, nggak berlaku buat ibu karena suaminya mantau terus. Iya. Nanti Ya, jadi saya berantem. Udah 3 kali, 4 kali curi-curi itu ciprat. Gini aja, mumpung ibu di sini, saya tungguin sama temen-temen nih, ibu colek. Saya tungguin, ayo.
Nanti saya ajarin. Ayo mulai. Insya Allah nanti saya praktek Pak Haji. Udah tahu tempatnya? Udah paham. Gak usah saya ajarin. Gak usah. Oh iya. Tepuk tangan dong. Maksudnya kita lucu biar nggak ngantuk ya. Iya, jangan ini di medsos sangka ini Pak Hajinya aliran sesat. Pak Haji centongnya diambil sekarang. Kenapa? Centongnya tadi Pak Haji mau dikasih centong. Nggak usah. Nggak butuh Untuk centong. Bank DKI-nya untuk. Nggak usah, nggak perlu. Tangan kamu aja. Colek pakai tangan kamu. Centongnya nggak usah. Nggak Iya, perlu. bilangnya hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Ya. Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Darnadi dari Ciputat, Pak. Dari Ciputat. Ciputat. Begini Pak, saya baru aja istri saya tertipu. Istrinya Iya. tertipu. Iya. Emang kenapa kok bisa tertipu? Karena dia mau memasukkan anak tapi ternyata tidak masuk Pak. Apa? Dia mau masukkan anak ke sekolah tetapi dapat kabar gagal Pak. Oh, nggak gagal. masuk sekolah. Nah, uang itu sebesar kira-kira 40 jutaan Pak. 40 juta. Iya. Maksud saya supaya dia bisa kembalikan lagi uang istri saya sebesar itu Pak. Bagaimana caranya? Ya nggak bisa, orang udah ketipu. Gimana mesti balik lagi? Kan duitnya udah dipakai sama si penipu. Betul Pak. Iya, penipu udah pakai buat ini, udah habis. Gampang lah. Gampang. Kamu colek, taruh di mulut. Allah ganti 10 kali lipat. Allah ganti 10 kali lipat. Jadi kalau kena tipu 40, nanti Allah gantinya 400. Gitu. amin, Pak, Wasilanya amin. karena ketipu. Amin Pak. Colek alat kelaminnya istri, taruh di mulut suami pakai tangan suami. Colek alat kelamin suami pakai tangan istri, taruh di mulutnya istri 99 kali. Ganti uang saya yang ketipu ya Allah, ganti ya Allah, ganti Allah, ganti. Nanti diganti sama Allah 400 juta. Baik Pak Haji. Terima Oke, kasih, Pak selama Haji. 99 hari. Baik. Itu manjur. Nanti kan diliput di YouTube viral. Wow, followernya banyak, bisa jutaan. Ya. Baik Pak Haji. Baik. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Yuk, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ibu Nurjana, saya dari Riau. Udah ketiga kalinya Pak Haji saya datang ke sini. Dari Riau. Iya. Saya mau mengucapkan syukur alhamdulillah bisa 3 kali datang ke sini, bisa ketemu Pak Haji. Dan saya mau mengucapkan terima kasih sama Pak Haji. Besok insya Allah saya mau pulang lagi ke Riau. Saya udah berapa bulan, dari bulan 1 saya udah mengamalkan ilmu Pak Haji. Alhamdulillah sih. Kalau yang sakit-sakit mah udah banyak yang sembuh gitu kan. Mempraktekkan ilmunya Pak Haji. Sekarang saya kan sampai ke sini itu gara-gara anak saya kan selalu aja bikin ulah. Jadi setelah saya mengamalkan ilmunya Pak Haji, alhamdulillah anak saya sekarang udah mau mempraktekkan ilmunya Pak Haji. Saya sangat bersyukur banget pokoknya. Jadi sekarang saya mengucapkan terima kasih ya sama Pak Haji kan. Saya sekalian mau disabdain sama Pak Haji. Saya besok mau pulang supaya hajat-hajat saya cepat terkabul Pak Haji. Ya. Oke. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ahmadi dari Pasuruan, Jawa Timur. Ya. Mau testimoni boleh Pak Haji ya? Boleh. Saya sudah kedua kali ke sini. Yang pertama dulu ikut rombongannya Mas Ferry dari Jogja. Ya. Waktu Isra Mi'raj itu. Alhamdulillah mulai dari sini tuh saya lanjut menjalankan ilmu Pak Haji. Bangun jam 00, berdoa, senyum, terus membaca sholat hajat dan membaca Al-Quran. Alhamdulillah Pak Haji. Yang 99 pertama dulu itu
saya belum mencapai 12 juz, 10 juz, 8 juz. Tapi terakhir 1 minggu mau ke sini ikut Mas Ferry itu sudah 20 juz. Dan sekarang 99 hampir 4 bulan ini alhamdulillah Pak Haji. Saya istiqomah dan saya tidak bekerja, memfokuskan membaca Al-Qur'an ini 20 juz setiap hari Pak Haji. Alhamdulillah. Dan saya tadi mau apa? Dia lupa. Mau sedekah ekstrim di bawah katanya sudah tutup karena saya tadi datangnya jam 22.00. Katanya petugasnya tadi nanti mau salat hajat nanti dibuka lagi gitu. Nanti testimoni saya, alhamdulillah semua anak saya 3 itu berhasil Pak Haji dengan colak-colek ibunya. Sebenarnya ibunya yang mulai Oktober itu ibunya itu menjalankan, tapi saya marahi. Kok bangun tengah malam mandi gitu. Jam 12. Kemudian saya diberitahu TikTok dan YouTube-nya Pak Haji itu saya simak, saya lihat kok saya tertarik karena ada sholat dan membaca Al-Qur'annya itu. Terus saya menjalani dan ikut Mas Ferry itu alhamdulillah. Testimoninya pertama itu anak yang pertama saya habis kawin 1 tahun hamil dan mau melahirkan itu sudah membuka 3 dibawa ke bidan desa, maunya itu dibawa ke dokter di rumah sakit. Tapi ibunya bilang, sudah kamu kasih celana dalam kamu aja ditaruh di lehernya. Itu siang hari, kemudian sore hari dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu kacanya wis buka dan ibunya bilang, sudah kamu bawa celana dalamnya? Oh belum Bu, dibawakan yang baru dan di rumah sakit saya suruh nyopot itu. Kemudian jam 8:30 habis disuntik pendorong. Lihat lainnya itu sudah operasi yang 2, 1 kamar ada 4 Haji. Yang 2 sudah operasi, tinggal anak saya itu, wah mikir ini kalau operasi nanti sakit semuanya, yang nungguin dah yang dioperasi sakit gitu. Akhirnya saya pulang, sudah kamu masuk aja ke kamar anak kamu, saya mau kamu suruh ngasih ini di lehernya. Belum 10 menit saya pulang di parkir perjalanan sudah ditelepon, sudah keluar Pak Haji, alhamdulillah. Bayinya. Iya bayinya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan yang kedua kalinya anak saya waktu itu yang ada di pesantren lulusan SMP pulang, maunya itu tidak mau melanjutkan, maunya minta di Pasuruan ya. Liburan sudah 3 hari itu rewel anaknya, maunya pindah pokoknya. Bilang mbaknya masnya pindah, tapi ibunya itu 3 hari itu dicolak-colek, ditaruh di minumannya selama 3 hari itu. Alhamdulillah waktu besoknya mau berangkat ke pondok itu menurut Haji. Dan saya antar juga saya daftarkan di pesantren, mau meneruskan di SMK-nya di pesantren. Alhamdulillah. Dan yang ketiga itu anak saya yang nomor 2. Yang tadi nomor 3, yang nomor 2 itu kan skripsi di UINSA Surabaya. Waktu skripsi itu setiap habis ke print mau pembinaan itu bimbingan itu selalu kalau berangkat dilangkai sama ibunya. Tapi setiap hari itu mau bangun tidur itu colak-colek setiap hari hampir berapa minggu itu. Alhamdulillah lancar dan akhirnya disuruh sidang. Nah, waktu sidang itu katanya itu tidak boleh ke Surabaya, suruh online, pembimbingnya online. Online itu ada dosisnya 3 itu tidak ada 30 menit itu semuanya sudah deal. Ya sudah selesai, kemudian besok kamu ke dekannya tanda tangan. Alhamdulillah besoknya ke dekan tanda tangan, besoknya lagi sudah dinyatakan lulus dan besok tanggal 29 ini sudah wisuda Pak Haji. Alhamdulillah. Dan jadi sekarang Bapak banyak terkabul
Meraktekin ilmu RDIA yang mana aja? Yaitu bangun 00 sama istri itu mulai bulan 10, istri saya bulan 11, 20, 23. Bangun 00 terus berdoa, senyum, sholat mandi pakai pandan 9 lembar, kemudian sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Kalau istri saya tidak pernah nutut karena banyak pekerjaan. Karena istri saya itu penjahit. Tapi alhamdulillah penjahitnya itu ndak ada sepinya Pak Haji. Apalagi sekarang musim-musim anak sekolah seragam guru itu sampai kewalahan gitu. Sampai kesal gitu adanya. Kalau kesal itu ndak cawi-cawi, nggak disiram di depan rumah. Baru kalau tinggal berapa baju gitu cawi-cawi lagi. Itu sudah datang orang lagi. Seakan-akan bisa dikendalikan gitu. Ya. Alhamdulillah. Dan saya sini tadi itu dapat pinjaman dari teman, saya paksakan saya karena saya sudah menjalankan ilmunya Pak Haji, saya tutup dengan sodako ekstrim. Jadi di sini atau di bawah Haji, karena saya ingin hajat saya terkabul. Maksudnya Bapak mau privat atau gimana? Iya, mau privat. Besok ya. Jam 3 sore. Iya. Berani maksain sedekah ekstrim 10 juta. Sudah berani. Niat sini tadi memang itu niat. Apa? Niat saya ke sini tadi memang sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim ya. 10 juta. Iya. Buat ikut privat besok jam 3 sore. Iya. Boleh nanti daftar sama Tante Tri ya. Sama Mbak Putri ya. Kita privat besok jam 3 sore di Natrabu. Kita bisa ngobrol lama berjam-jam. Iya. Kelebihannya privat gitu, kita ngobrol berjam-jam. Oh di sini nggak bisa ngobrol berjam-jam, karena kan yang lain juga banyak yang mau nanya, ya. Iya. Nah, tapi boleh, nggak apa-apa, nanya aja boleh. Tapi kalau lama kasihan yang lain ya. Iya. Jadi Bapak ada yang hajatnya terkabul 3. Praktekin ilmu RDIA. Yang penjahit istri saya sudah rame terus itu 4 ikut juga. Dan saya juga punya hutang itu, saya kompak sama istri, ada bank 3 ya, sertifikat tanah saya gadekan itu 9 hari itu berbarengan. Nggak diganti. Jadi suami istri Bapak udah jalanin ilmu RDIA? Sama-sama, setiap hari sama-sama. Oh ya, nggak apa-apa. Besok kita ngobrolnya di privat aja ya. Iya. Jangan di sini, takutnya yang lain kasihan kan? Iya. Oke. Ambilin centongnya 2, buat Bapak 1, Ibu 1. Nih, nanti kasih istri ya. Iya. Sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih centongnya 2. Bapak 1, kasih istri 1. Yuk, ada lagi yang mau nanya? Nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, ini Bapak. Ini istri. Biar nggak rebutan ya. Nyentong ini bareng ya. Sebelum ML nyentongin dulu berdua ya. Baru ML. Yuk, pertanyaan apa Bu? Alhamdulillah Pak, semalam saya sudah cantumkan Pak Bibi. Cuma saya ada yang kelupaan. Saya kan bukan terapi Pak. Terapi untuk orang stroke, saraf jepit. Di 2 bulan ini tuh Pak. Pertanyaannya apa? Minta untuk biar saya lancar dalam terapi itu pas saya ramai lagi gitu Pak. Pertanyaannya apa? Biar tempat terapi itu Pak ngobatin orang. Cebok, air cebokan disiramin, bisa gak? Cebok. Harus bisa ya Pak. Cebok ya. Cebok, ya. Nanti disiram ya. Itu disiram di rumah atau gimana Pak? Di depan, di jalan raya. Ya. Saya nyebok, nyiram. Ibu telanjang bulat ya. Harus saja. Oke. Yuk, satu lagi pertanyaannya ada gak Ibu? Bapak pertanyaan satu lagi bisa gak? Assalamualaikum Pak Sebelum Haji. kita tutup, yuk. Saya Aris dari Sukabumi Pak Haji. Ya. Jadi saya udah 2 kali ke sini, yang 1 kali saya 3 hari di sini. Ya. Yang kedua sekarang. Terus yang alhamdulillah Pak Haji yang saya udah melakukan mandi malam, apa yang ilmu-ilmu Pak Haji. Cuman mungkin dalam proses karena Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya sih ingin mendapatkan modal Pak Haji. Modal usaha ya. Tapi mau usaha apa? Saya mau usaha di bidang perikanan sama ternak sapi gitu Pak Haji. Ternak sapi butuh modal berapa?
200 jutaan Pak Haji. 200 juta emang cukup? Ya permulaan aja dulu tadinya Pak Haji, yang beli berapa biji gitu. Ya berapa udah, ekor. Bapak ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali Bapak ucap hajat. Ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nanti ada orang ngasih Bapak 10 miliar. Amin. Bapak buat modal usaha 200 juta. Amin. Yang 9 miliar 800 juta balikin ke saya. Amin, Pak Haji, amin. Oke? Oke. Nah, Terus praktekin. ada satu lagi Pak Haji, ini saya Ya. bawa teman, kebetulan saya jadi saya suruh langsung ini mau privat katanya Pak Haji gitu. Jadi saya Boleh, privatnya besok. Iya. Jam 3 sore di restoran Natrabu Aeon Mall Sentul. Nanti daftar sama Tante Tri sama Mbak Putri. Tapi saya ikut ke sana Pak Haji, ikut nganter kan, jadi dia belum paham, belum tahu. Ya nanti daftar dulu di Iya, situ ya. Iya Pak Haji. Oke? Iya, Pak Ada lagi ya satu lagi. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya sudah 3 hari di sini, yang itu hari Pak Haji kasih uang untuk ongkos balik. Tapi sekarang saya yang bekas operasi saya yang di dubur itu pedih kalau buat berdiri Pak Haji. Iya, pertanyaannya apa? Itu obat yang bekas operasi saya yang di dubur itu sakit. Iya, pertanyaannya. Obatnya apa? Iya, obatnya apa? Nggak boleh mikir. Selama Kalau- ibu mikir ya nggak bisa. Kalau berdiri sakit, kalau buat duduk enggak. Ya makanya ibu nanti jalannya duduk. Ih. Sedangkan saya kan tak ada suami, mau buat colek-colek sakit itu mau buat colek-colek tak ada. Ya ibu nggak usah nyolek-nyolek suami, orang suaminya nggak ada, mau nyolek kemana? Ya iya itu pedih sangat Pak Haji. Ibu manfaatin dong ilmu kearifan lokal. Ibu colek, Bandot itu apa bandot. Pak Haji? Hah? Bandot itu apa? Mbe jantan. Oh. Mbe jantan namanya bandot. Langsung ibu remes-remes. Nanti Dan colek. saya sudah 8-9 bulan tak kerja. Saya ingat mau minta doa Pak Haji supaya ada modal kerja. Pastilah, masa nggak ada. Iya. Ya, oke. Makasih. Sip. Satu lagi ada gak? Ayo mana? Saya mau ke Jakarta. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya punya tempat pengen dikontrakin supaya cepat laku karena saya hidup sendirian, tidak ada suami, tidak ada anak. Saya punya tempat, rumah, kontrakan, warung, pengen laku, saya pengen pindah dari situ karena hidup saya sendiri. Bagaimana solusinya Pak Haji? Cebok, siramin di depan kontrakan ibu sambil ibu ngucap. Laku, kontrakannya laku, kontrakannya laku, kontrakannya laku, gitu. Yang disiramin warungnya semua, rumah. Iya. Yang itu supaya laku gitu. Iya, Bu. Ini kemarin ada artis. Ijabnya mau jual rumahnya disiramin. Alhamdulillah tuh laku. Yang kemarin artis ada 9 orang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu. Sampai ketemu lagi besok malam. Yang Bapak dan Ibu belum sempat nanya nggak apa-apa besok malam ya.